Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Riza Amelia dengan NIM 2007689 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi matematika di kelas 8 semester 1, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai bentuk penyajian fungsi, kira-kira teman-teman semua sudah pada tahu belum tentang pengertian fungsi? Jika belum, yuk kita simak penjelasan definisi fungsi berikut ini. Di bawah ini merupakan notasi fungsi, di mana kita mendefinisikan fungsi f yang memetakan setiap elemen himpunan A ke tepat satu himpunan B. Gimana? Sekarang kita sudah mengetahui apa itu fungsi, juga notasinya. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang sudah tahu ada berapa sih cara penyajian fungsi? Memangnya penting ya untuk diketahui cara penyajiannya? Jawabannya jelas penting dong, karena sebelum kita mengetahui rumus dari sebuah fungsi, kita harus tahu terlebih dahulu ada berapa cara penyajian fungsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita perhatikan cara-cara penyajian fungsi yang biasa digunakan dalam matematika. Amati contoh soal berikut ini. Soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan 5 cara penyajian fungsi. Disimak ya teman-teman semua agar kita menjadi lebih paham. Cara yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Kita dapat menuliskan relasi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh, 1,2. 1 merupakan setengah kali dari 2. Hal ini juga berlaku untuk 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Cara yang kedua yaitu diagram panah. Kita dapat menggambarkan relasi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q menggunakan diagram panah. 1 merupakan setengah kali dari 2. 2 merupakan setengah kali dari 4. 3 merupakan setengah kali dari 6. 4 merupakan setengah kali dari 8. Dan 5 merupakan setengah kali dari 10. Cara yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba kita perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10 akan didapatkan jika anggota himpunan P kita sebut X dan anggota himpunan Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y, maka akan kita peroleh Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota himpunan P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Cara keempat yaitu dengan tabel. Pada tabel terdapat X yang berisikan anggota dari domain atau himpunan P. Sedangkan Fx berisikan nilai Y, yakni 2X. Jika X sama dengan 1, maka untuk mencari nilai Fx-nya, kita dapat melakukan substitusi nilai X pada persamaan fungsi Fx sama dengan 2X. Maka akan didapatkan nilai Fx sama dengan 2. Dengan menggunakan cara yang sama, kita akan memperoleh jika X sama dengan 2, maka Fx sama dengan 4. Jika X sama dengan 3, maka Fx sama dengan 6. Jika X sama dengan 4, maka Fx sama dengan 8.
Jika X sama dengan 5, maka Fx sama dengan 10. Dan cara yang kelima yaitu dengan menggunakan grafik. Untuk penggambaran grafiknya, dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Dari penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa cara penyajian fungsi yang biasa digunakan dalam matematika itu ada 5. Teman-teman, kita telah mengetahui cara penyajian fungsi. Namun ternyata tidak cukup loh sampai di situ saja. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan rumus suatu fungsi. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir, untuk apa sih kita menentukan rumus suatu fungsi? Tentu saja rumus fungsi sangat dibutuhkan agar memudahkan kita dalam mencari penyelesaian suatu fungsi. Sebelum memahami lebih lanjut tentang menentukan rumus fungsi, mari kita simak suatu kasus terlebih dahulu. Jika kita perhatikan perhitungan secara aritmatika, dapat diperoleh bahwa biaya 10 km adalah 6.000 ditambah 10 dikali 2.400. Hasilnya 30.000. Mengingat tarif awal untuk setiap penumpangnya adalah Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah Rp2.400, sehingga dapat diperoleh untuk jarak 10 km dibutuhkan biaya sebesar Rp30.000. Perhitungan yang sama juga untuk biaya 15 km, yakni 6.000 ditambah 15 dikali 2.400. Hasilnya 42.000. Sehingga dapat diperoleh untuk jarak 15 km dibutuhkan biaya sebesar Rp42.000. Dalam soal tersebut, rasa-rasanya agak sulit ya untuk menentukannya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, maka dibutuhkan rumus fungsi. Dalam menentukan rumus fungsi tersebut, perhatikan perhitungan beberapa biaya penyewaan taksi yang telah dijabarkan sebelumnya. Jika kita perhatikan secara saksama, bilangan yang selalu muncul yakni 6.000 dan 2.400. Sedangkan bilangan berbeda yang muncul di setiap persamaan mewakili jarak kilometer yang ditempuh taksi. Dengan demikian, kita dapat merumuskan rumus fungsi dari kasus tersebut adalah Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x, di mana x mewakili jarak yang ditempuh taksi dalam suatu perjalanan. Selain dalam bentuk soal cerita, kita juga dapat mencari rumus suatu fungsi dari soal yang lebih sederhana. Sebagai contoh, simaklah soal berikut ini dan ikuti langkah-langkah pengerjaannya ya. Sekian pemaparan materi tentang memahami bentuk penyajian fungsi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.